Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat, insya Allah. Kali ini kita akan bahas kitab Nasoihul Ibad, bab ke-10, makalah yang ketiga, lanjutan kemarin. Namun sebelumnya kita sapa-sapa dulu yang sudah hadir pagi ini. Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Azhari. Azhari izin numpang ngaji lagi Pak Ustadz. Siap? Masya Allah. Gimana Ustadz? Sehat? Sehat selalu ya. Kemudian Pak Muhammad Malaysia juga sudah hadir. Alhamdulillah. Gimana Pak? Sehat Pak? Time Iswar juga sudah hadir. Alhamdulillah. Kemudian Pak Gerot ya. Abah Oji juga sudah hadir. Pak Yayat juga tadi sudah kelihatan ya. Pak Yayat, gimana Pak Yayat? Sehat Pak Yayat? Abah Oji sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Sehat selalu Ustadz. Masya Allah. Sehat Pak. Bu Mimi Karmila juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana Bu? Sehat ya Bu ya? Masya Allah. Kemudian warung kita. Terima kasih warung kita. Mudah-mudahan berkah warungnya. Masya Allah. Bu Uun juga sudah hadir. Alhamdulillah Bu Uun. Gimana Bu? Citerep hujan Bu. Terima kasih Bu Uun. Masya Allah. Warung kita terima kasih. Semoga berkah selalu ya. Guru, nama kitabnya apa? Itu ada tertulis nih ya. Nasoihul Ibad. Tertulis kelihatan Pak. Pak Barudin juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Barudin? Sehat ya? Masya Allah. Sehat selalu Pak. Pak Muhammad terima kasih. Semoga berkah. Kemudian Pak Joko juga hadir. Amin. Amin. Bu Mimi terima kasih. Pak Barudin terima kasih. Semoga berkah selalu ya. Masya Allah. Alhamdulillah sehat kata Pak Barudin ya. Ayo siapa lagi? Kemudian Bu Zuhro, Mbak Zuhro juga hadir ya. Alhamdulillah kemarin juga hadir istiqomah beliau ya. Assalamualaikum Ustadz. Membahas tentang apa nih Ustadz? Masih lanjutan kemarin ini tentang keturunan. Masya Allah. Tentang keturunan. Pak Subagio juga sudah hadir. Alhamdulillah gimana Pak Bagio? Sehat ya Pak ya? Hari ini bisa ngopi Pak Bagio. Warung apa tadi? Silakan belinya boleh di bio ya, di bio boleh di WA nanti saya beliin biar kitabnya sama boleh. Kemudian travel siapa nih? Travel MHU Sumedang. Assalamualaikum, senang sekali. Waduh, kelewat. Bisa nyimak. Oke. Terpotong ya. Oke, tidak apa-apa, boleh diulang. Mas Endan juga hadir, alhamdulillah. Oke, aku ke bio. Nah, iya monggo. Ya, nanti ke bio. Nanti tinggal pesen di admin ya. Nanti saya kirim. Pak Supri juga hadir. Alhamdulillah. Gimana Pak Supri? Sehat Pak Supri ya. Mudah-mudahan Pak Supri sehat selalu. Gus Rofik juga hari ini hadir. Alhamdulillah. Gimana Gus? Sehat Gus? Baru kelihatan nih Gus Rofik nih. Kayaknya sibuk terus ya. Masya Allah. Semoga kesibukannya mengandung keberkahan. Oh travel Pak. Ya. Pantesan di belakangnya ada Sumedang, iya siap Pak Yayat, mudah-mudahan Pak Yayat istiqomah sehat selalu berkah ya. Oke Pak Yayat, Pak Sabarsa, sudah hadir juga Mas Sabarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya siap Mas Sabarsa, mudah-mudahan sehat selalu ya Mas ya. Kemudian siapa lagi nih? Nih saya harus minum dulu nih. Gus Rofik alhamdulillah sehat Pak Yai, amin ya Allah. Iya lama nih Gus Rofik kemana aja ini Gus Rofik, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu Gus.
Ustaz Nur Rahman juga hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Sehat ya? Kemudian Ibu Entin. Nah, Ibu Entin. Siap Bu Entin. Ustaz Nur Rahman hadir Pak Yai. Siap Gus Rafiq pakai emot. Warung kita, iya. Covernya warna apa Guru? Nah, covernya nanti saya sepil covernya ya. Tuh, covernya begini. Ya, covernya begini ya. Nah, ini. Ustaz Rahman, alhamdulillah. Pak Muhammad minum kopi Ustaz, siap. Nah. Kemudian Kariwel Raja Galuh ikut ngadres Pak Yai, Masya Allah. Raja Galuh. Alhamdulillah Raja Galuh hadir ya, Masya Allah. Mbak Erlina juga hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz dan semua. Semoga sehat selalu. Amin. Sehat Mbak Erlina, Masya Allah. Bu Maisarot Naja juga hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga sehat selalu. Ustadz Rahman Pak Barudin sudah naik belum? Sudah. Sudah Ustadz. Pak Sabarsa 78. Pak Muhammad sehat-sehat Ustadz. Masya Allah. Kang Dendo. Assalamualaikum Yai and teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begitulah Kang Dendo. Sehat selalu ya. Masya Allah. Yuk. Warung kita covernya yang warna hijau. Tulisan covernya kuning ya Guru. Ya tadi di screenshot enggak? Oke sebentar ya saya ini dulu. Pak Ijam. Alhamdulillah Pak Ijam sehat. Assalamualaikum Yai, waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Ijam, sehat ya? Pak Barudin menyapa Ustadz Nur Rahman, begitu juga sebaliknya, Masya Allah. Warung kita ya, dah aku screenshot siap. Oke, bentar ya. Bismillah. Minum dulu. Pak Fahri Ahmad Cikarang hadir, Masya Allah. Siap Pak Fahri Ahmad ya, mudah-mudahan sehat selalu. Mau hadirnya nih Pak Fahri Ahmad tanggal 6 nih, Masya Allah. Ayo dong. Pak Fahri Ahmad deket kan, sering ke daerah Purwakarta. Ya. Kemudian Kang Dendo, tuh trio wik. trio wek nih udah lengkap belum ya? Belum. Yang dua belum ya, yang dua belum hadir. Gus Rafiq biasa tugas Pak Yai, tour leader Madinah dan Mekah. Mohon doanya Pak Yai. Siap Gus. Mudah-mudahan berkah selalu Gus ya. Masya Allah. Mondar mandir terus berarti ya ke Baitullah Subhanallah. Kemudian Bu Irma Siti 722. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Irma kemana wungkul? Bu Irma baru hadir nih sepertinya ya, lama nih. Kemana aja nih Bu? Sibuk ya Bu ya kalau pagi ya. Saya selalu Bu Irma. Gus Rafiq amin ya robbal alamin. Kang Akung sudah mulai hadir nih. Kang Lindo. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad juga menyapa. Oke, Ustadz Nur Rahman pun demikian ya. Pak Haji Mamatnya lagi di Mekah ya, di Madinah ya. Alhamdulillah nih, beliau sudah ketemu dengan Pak Mas Tuki ya di sana ya. Subhanallah. Di Madinah beliau ketemu dengan Pak Mas Tuki jamaah TikTok kita ya, Masya Allah. Keduanya berkenalan di Madinah, subhanallah, mudah-mudahan menjadikan keberkahan ya. Kemudian siapa nih? Assalamualaikum Yai, waalaikumsalam warahmatullah. Bu Isah juga hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Mbak Erlina bangkunya masih tersediakan Yai? Masih, silakan masuk, silakan. Ayo kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Gus Rafiq syukron Pak Yai atas doanya. Sama-sama Pak Gus Rafiq ya. Bu Tati juga hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam Bu Tati. Gimana Bu? Sehat ya Bu ya? Bu Wiwin Hidayati sepertinya belum hadir ini. Kemana ini? Tasik nih. Pak Ahmad Rifai juga baru hadir nih. Assalamualaikum Yaiku. Semoga makin sejahtera. Amin. Amin. Masya Allah. Sehat selalu ya Pak Ahmad Rifai ya. Masya Allah. Doa yang sama buat Pak Ahmad Rifai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak salah sampai sini. Mbak Grace, sehat-sehat selalu Mas. Siap. Mbak Grace, sehat selalu ya Mbak ya. Masya Allah. Sehat-sehat selalu Mas. Siap. Siap Mbak Grace. Mudah-mudahan Mbak Grace pun demikian ya. Masya Allah. Yuk, kita lanjut ini. Ya lupa. Abah Grace, ya lupa. Abah Caca nih, Masya Allah. Panggilnya Mbak. Mbah maksudnya gitu, Mbah. Mbah Grace, begitu. Oke, Hening juga hadir. Alhamdulillah ya. Sidoarjo nih. Assalamualaikum hadir Ustadz. Masya Allah, Sidoarjo ya. Luar biasa nih. Pak Munif ya. Masya Allah. Abah Cacan sehat, Bah? Makin kuat. Abah Cacan makin kuat. Masya Allah. Pak Rosad juga hadir. Alhamdulillah. Pak Rosad sehat, Pak Rosad. Abah Cacan. Kapan ketemu nih, Bah? Alhamdulillah Mas. Siap Bah. Kemudian siapa nih? Salku Khair. Assalamualaikum. Aceh hadir Ustaz. Siap. Salku Khair. Saikul Khair ya. Bener ya. Tadi ini kacamatanya kurang gede. Nah ini beliau dari Tasik, Bu Wiwin Hidayati. Assalamualaikum. Hadir. Abah Grace. Abah Cacan insya Allah merapat ke Peru. Masya Allah. Luar biasa. Kemudian Muna Diakhira juga sudah siap bergabung ya. Masya Allah. Bu Haji Hani. Siap Bu Haji ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walal hasabu. Nah, ini dibacanya adalah walal hasabu. Wawonya atop. Ya. La-nya nafi. Tapi beramil seperti laisa. Masih ingat ya? Muna Diakhira, alhamdulillah. Assalamualaikum. Siap Ustadz. Masya Allah. Siap. Ustaz Nur Rahman, Bu Wiwin Hidayati, Masya Allah. Sapaan dari Ustaz Nur Rahman, Bu Wiwin. Jadi walal hasabu wawunya atop, lanya nafi, tapi dia beramil seperti laisa ya. Jadi kalau ketemu isim dibaca rofa. Pak Abu, Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Alhamdulillah, baik Pak Abu. Mudah-mudahan Pak Abu sehat selalu, Pak Abu ya. Bu Win Hidayati juga alhamdulillah katanya membalas untuk Ustadz Nur Rahman. Mbak Ani juga hadir alhamdulillah. Mbak Muhani disebut Mbak Ani. Assalamualaikum, mohon izin belajar Yai. Monggo. Jadi al-hasabu isim la yang dirofakan dengan dhammah. Walal hasabu. Dan tidaklah al-hasabu itu artinya jalur keluarga ya, atau keturunan, atau silsilah, atau lebih tepatnya keturunan terhormat. Nah itu yang suka dibicarakan ya, kemarin sempat rame juga di media ya. Izzatul Islam, Assalamualaikum Yai.
Saya Izzatul Islam 2 hadir, alhamdulillah. Siap Izzatul Islam 2. Mbak Ngasiah, assalamualaikum Yai, sehat selalu, alhamdulillah Mbak Ngasiah. Sehat selalu ya Mbak ya. Jadi walal hasabu, dan tidaklah jalur keluarga atau keturunan atau silsilah atau keturunan terhormat. Nah, begitulah ya maknanya kira-kira ya. Apa nih yang dimaksud al-hasabu? Makanya di sini dalam tafsirnya al-manaqibu. Al-manaqibu itu artinya boleh kebaikan, boleh prestasi, boleh juga perbuatan yang luar biasa. Nah, begitu ya. Jadi boleh diartikan demikian. Kal ilmi, hanya huruf cer, ala ilmi majrur yang dicerkan dengan kasroh. Wasyuja'ati. Bawahnya atop, asyuja'ati maktuf dari maktuf alihnya ala ilmi. Ya, di sini dicontohkannya seperti ilmu. Berarti ulama. Ya, orang yang memiliki ilmu. Kemudian asyuja'ati, orang yang berani gitu ya. Jadi orang yang berilmu seperti ulama dan asyuja'ati, orang yang pemberani begitu ya. Nah, di sini bi ghairi adabin. Binya huruf jar, ghairi majrur yang dijerkan dengan kasrah. Wa huwa mudhaf. Adabin mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Nah, tanpa adab. Tuh. Pak Mas Duki ya, ini beliau nih alhamdulillah nih Pak Mas Duki, alhamdulillah ya. Sekarang di Madinah ya Pak ya. Ketemu dengan Pak Haji Mamat ya, ceritanya ya, Masya Allah. Pak Mas Duki, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas Duki derek ngaus Ustaz. Siap Pak Mas Duki ya. Masih di Madinah Pak Mas Duki ya. Katanya sudah ketemu dengan Pak Haji Mamat Pak Mas Duki. Masya Allah, luar biasa. Di Madinah ketemu Pak Haji Mamat, Masya Allah. Luar biasa nih beliau nih, alhamdulillah dipertemukan oleh Allah di Madinah. Jamaah kita ya, yang sementara sapa-sapaan saja lewat media ini, alhamdulillah sekarang dipertemukan oleh Allah di Madinah. Masya Allah, sang dermawan kita bertemu dengan Pak Mas Duki. Masih Ustaz, ini jam 3. Di sana jam 3 belum subuh ya Pak Mas Duki ya. Azhar Abdullah juga sudah hadir, alhamdulillah. Kemudian ya siapa lagi nih? Ayo kita lanjut dulu ya. Pak Tabrani juga sudah hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Tab? Sehat selalu Pak Tab ya. Jadi bi ghairi adabin, dengan tanpa adab. Maksudnya keturunan yang hebat, yang luar biasa. Mbak Elaniawa, mugi mabrur Pak Mas Duki dan Pak Haji Mamat. Masya Allah, itu doa dari Mbak Elaniawa yang biasa berpantun ya. Nanti Mbak Ella bikin pantun untuk Pak Mas Duki dan Pak Haji Mamat. Azhar Abdullah juga hadir, Masya Allah. Munadia akhirah, amin, Masya Allah. Jadi jalur keluarga, keturunan, silsilah, keturunan yang terhormat tidak akan menjadi terhormat, tidak akan menjadi baik ketika bi ghairi adabin. Nah, ketika tanpa adab. Ya. Turunan kita orang baik-baik ya, tapi pas jatuh di kitanya tidak beradab, maka tidaklah bisa dibanggakan. Nah, begitu kan? Itu yang dimaksud. Ya. Jadi makanya di sini di dalam tafsirnya al-manaqibu. Apa tadi al-manaqibu? Prestasi. Gitu. Jadi tidak akan berprestasi walaupun berilmu, walaupun pemberani, tanpa adab. Begitu ya. Itu. Makanya adab itu luar biasa. Kemarin sudah pernah diceritakan ya Sayyidina Ali. Beliau berilmu dan beradab.
Sehingga ketika sholat subuh, beliau tidak berani melewati nenek Yahudi ya, yang sedang melintas. Padahal dia terburu-buru untuk bisa sholat subuh berjamaah. Ya. Itu beliau mendahulukan adabnya, etikanya, akhlaknya. Begitu ya. Pak Jani, Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Siti Nur Hasanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Siti Nur Hasanah. Mana ya? Beliau baru hadir ya. Bu Haji bukan ya? Bu Haji Hasanah. Barangkali saya salah. Monggo dikoreksi Bu. Ya, Bu Siti Nur Hasanah. Mudah-mudahan benar ya Bu Haji ya. Sehat ya Bu Haji ya? Ya betul Pak Ustadz, Masya Allah. Gimana nih Bu Haji? Sehat selalu ya Bu ya? Masya Allah. Hari ini buka Bu. Besok kita puasa lagi ya. Subhanallah Bu. Bu Siti, Bu Haji Nur Hasanah ini beliau nih istiqomah puasa Dawudnya ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Baru gabung Bu Siti ya, Mas. Bu Haji Hasanah ya. Yuk kita lanjut dulu. Pak Hamid 60 nih baru hadir nih. Assalamualaikum Pak Yai, jempol mohon bergabung. Masya Allah, seger Pak Hamid. Balik lagi ya. Jadi segudang ilmunya, pemberani orangnya, keturunan orang baik-baik, ya, tidak akan menjadi baik ketika bighairi adabin. Gitu ya. Jadi adab itu nomor 1. Begitu. Mbak Elaniawa ternyata sudah menampilkan pantunya. Bunga mawar, bunga melati. Selalu semangat menggelegar teruntuk Pak Haji Mamat dan Pak Mas Tuki. Luar biasa. Cuma saya ini Pak Haji Mamat belum masuk nih Bu. Masya Allah Mbak Ella ya. Mudah-mudahan nanti bisa lihat di YouTube-nya ya. Bu Eni, Assalamualaikum Guru, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Eni, sehat ya Bu Eni ya, Masya Allah. Lanjut ya. Nah, di sini ada qala. Ustadz Gunadi juga hadir, alhamdulillah Pak Ustadz. Sehat Ustadz Gunadi ya, Ustadz Gugun. Sehat selalu Ustadz, Masya Allah. Kemudian Pak Iqbal, nyimak yaiku, Masya Allah. Pak Iqbal sehat selalu. Pak Bendi juga hadir hari ini. Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Eni, alhamdulillah Guru. Ini Mamah Imam Guru. Mamah Inam ya. Oh pakainya sekarang pakai Eni ya. Oke Mamah Inam, mudah-mudahan Mamah Inam sehat selalu ya. Mamah Inam. Oke, sekarang kita lanjut. Pak RT. Pak RT Kalimantan Tengah juga hadir. Alhamdulillah Pak RT. Sehat selalu Pak RT. Oh ganti Bu Eni, siap. Oke Mbak Ella, seharusnya disawer. Nanti sama Pak ya. Oh begitu Mbak Ella, siap Mbak Ella. Yuk kita lanjut dulu ya. Al-Karim tanaman mana nih? Bu Bibin masih ada nggak nih Bu Bibin? Qala fi'il madi ba'du fa'il yang dirofakkan dengan doma, al-hukama'i mudhof ilaih yang dicirikan dengan kasro. Oh masih ada Bu Iwin. Sehat ya Bu ya. Lagi khusus apa lagi nulis Bu? Ya. Qala ba'dul hukama'i, telah berkata ba'dul hukama'i, sebagian hukama. Nah, jadi sebagian hukama ini berkata. Nah, apa nih kata-katanya ya? Oke, kita coba. Al-ilmu, mubtada yang dirofakkan dengan domah. Oh, fokus, siap Bu Bibin. Ya. Kemudian maka depannya dibaca khobar syarofun. Ya. Al-ilmu utawi ilmu iku syarofun. Oh begitu ya. Jadi ilmu adalah syarofun, kemuliaan. Ya. Laknya nafi, kemudian dilanjut. Di sini ada, ini bacanya apa nih kira-kira nih? Laknya nafi. Kalau depannya dibaca kimata, berarti nafinya lil jinsi. Ya. Jadi ini
La-nya ini adalah la nafi lil jinsi. Artinya tidak ada. Kosong ya. Maka depannya dibaca isim la. Menjadi kimata. Ya. Kimata. Baru la-nya huruf jar, hunya domir mutasil sebagai majrur. Maka lahunya adalah muta'alik pada khobar la yang tidak disebut. Begitu ya. Jadi aslinya kimata maujudun lahu. Begitu. Nok Muzna sip yai. Nok Muzna udah hadir juga, alhamdulillah. Sepertinya tadi ada Teh Mimin sudah hadir ya. Beliau mana nih? Perasaan ada tadi ya. Sudah masuk ya. Jadi lan nafilil jinsi yang ini. Nah, artinya tidak ada. Kemudian di sini ada kimata. Nah, kimata adalah isim la yang dinasabkan dengan fathah. La-nya huruf jar, hunya domir mutasil sebagai majrur. Jadi lahu ini adalah bersandar pada khobar yang tidak disebut, yaitu maujudun. Jadi laki mata maujudun lahu. Ya. Tidak ada harganya. Lahu baginya. Tuh. Jadi ilmu adalah kemuliaan. Ya. Ilmu itu adalah kemuliaan. Makanya Quran menyebutnya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang beriman dan orang yang mempunyai ilmu, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi ada satu syarat tadi. Kalau tanpa adab, maka ilmu itu tidak menjadi baik. Begitu. Makanya al-ilmu syarafun. Ilmu adalah kemuliaan. Nah, la tidak ada kimata maujudun. Tidak ada nilainya yang tampak. Lahu baginya. Kalau tanpa adab. Maksudnya begitu. Ya. Kemudian berikutnya wal adabu malun. Wal adabu malun. Nah, wawunya atop, al adabu mubtada yang dirofakkan dengan doma, maka depannya dibaca malun. Nah, malun ini adalah khobarnya. Ya. La khaufun apa la khaufa. Nah, begitu ya. Kalau kita baca la khaufun, maka la-nya ini adalah la bimakna atau la yang berambil seperti laisa. Tapi kalau dibacanya khaufa, maka la-nya adalah nafi lil jinsi. Nah, sekarang kita baca la khaufa alaihi. Jadi la-nya nafi lil jinsi. Khaufa isim la yang dinasabkan dengan fathah ala huruf jar, hi-nya domir mutasil sebagai majrur. Ya, alaihi dia bersandar kepada khobar la yang tidak disebut. Ya, sama maujudun. Jadi la khaufa maujudun alaihi. Tidak ada kekhawatiran yang tampak alaihi atasnya. Tuh. Jadi wal adabu, adab itu adalah mal, harta. Ya. Kalau kita bisa beradab, bisa beretika adalah harta yang nantinya tidak ada kekhawatiran atasnya. Begitu. Coba kita perhatikan. Orang yang berilmu dan beradab bukan diletakkan ya, karena bukan barang ya. Orang yang berilmu dan beradab dimanapun dia berada, pasti dia akan menemukan kebaikan. Rizkinya, tempat tinggalnya, dan sekitarnya. Begitu. Pak Rudi alhamdulillah bisa ikut ngaji ya, meski telat. Kelupaan. Masya Allah. Disita kesibukan. Subhanallah. Bahasanya luar biasa nih Pak Rudi. Disita kesibukan luar biasa. Ini saya baru dengar ini ada yang ngomong disita kesibukannya. Kemudian yang bawahnya ini assalamualaikum. Aduh udah kelewat nih namanya. Tadi siapa ya? Monggo boleh
Ulang lagi ya. Pak Jono juga sudah hadir. Alhamdulillah. Ustaz Nur Rahman, Masya Allah, merinding. Begitu Ustaz Nur Rahman ya, mudah-mudahan merindingnya merupakan bertambahnya keimanan. Amin. Ya. Madani Sri, Masya Allah, Bu Deda. Assalamualaikum, hadir Pak Ustadz, Masya Allah. Udangnya sudah nyampe Bu, sama yang lainnya nyampe. Terima kasih banyak Bu, mudah-mudahan selalu panen ya Bu ya. Berkah panennya Bu Deda ya. Masya Allah, udangnya gede-gede. Masya Allah. Terima kasih Bu, sudah nyampe. Juga yang lainnya ikut nyampe. Terima kasih, semoga berkah rezekinya. Terima kasih Bu Dedah ya, Masya Allah. Pak Rawing Kobra, salam kenal. Mohon maaf kitab apa ya? Nah ini nama kitabnya ada di sini Pak, yang tulisannya hijau. Nasoihul Ibad, bab ke-10, makalah ketiga. Begitu. Madani Sri, Masya Allah Bu Deda, Alhamdulillah barokallah Pak Ustadz. Masya Allah Bu Deda, luar biasa. Mudah-mudahan panen terus ya Bu ya. Amin ya Rob, dapat salam dari suami Pak Ustadz. Siap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu ya. Berkah begitu Bu Deda, subhanallah. Mudah-mudahan tambak udangnya semakin luas. Luar biasa nih, subhanallah. Oke, kita lanjut ya. Mana tadi? Nah, ini. Jadi, orang yang berilmu dan beradab, ini Pak Muhammad ikut berdoa ini. Amin. Sehat selalu Pak Muhammad ya, Masyaallah Malaysia. Ustaz Azhari masih, Ustaz Azhari. Pak Hamid masih seger. Ya, oke ya. Jadi, tidak ada harganya ilmu dan keberanian ketika tidak dibarengi dengan adab. Begitu Kang Dendo, Kang Akung, ya, Abah Oji, Pak Supri, begitu. Pak Hamid seger, tepi jendela. Kang Dendo nggih yai, Masya Allah. Ya. Dan adab adalah harta. Hidup tanpa harta, gimana tuh? Kalau hidup tanpa harta gimana tuh? Masya Allah ya. Kurang berkah. Iya, mau beli apa-apa susah kan? Nah, ketika seseorang bingung, kata Kang Akung, hidup tanpa harta bingung ya Kang Akung ya. Nah itu. Tapi ingat, ya, jadi harta itu adalah penunjangnya begitu. Dan di sini digambarkan bahwa adab itu adalah harta. Ketika kita beradab, berarti kita mempunyai harta dan merupakan bekal untuk hidup di dunia menuju akhirat. Nah, begitu. Kim, nostalgia, hidup tanpa harta bagai taman tak berbunga. Itu Pak, nyanyian Pak. Hartanya diganti sama cinta. Begitu ya Pak ya. Masya Allah. Judul lagu katakan aku. Ya, begitu ya. Jadi orang yang beradab juga berilmu. Tuh, Bu Win langsung protes. Karena Bu Win suaranya bagus ya. Masalah kalau di panggung nih Bu Win nih sekali ceramah ada nyanyinya, Masya Allah. Luar biasa. Berkah Bu Win ya, berkah ya, Masya Allah. Nah gitu. Jadi tidak akan ada khawatir baginya. Ya. Jadi hidupnya nyaman ketika berilmu dan beradab. Dimanapun dia ditempatkan oleh Allah, dia akan selalu nyaman. Itu yang disebut hidup yang berkah. Munzalan mubarakah. Dimanapun dia ditempatkan oleh Allah, hidup. Aduh, malu nih.
Bunda Afa juga hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bun. Udah prelek Bun. Udah tenang ya Bun ya. Anak-anak udah pada sekolah. Pak Ijam amin ya. Masya Allah. Nah, makanya kita nanti coba lanjut di referensinya di kitab Tanbihul Muqtarin ya. Ya. Kita akan diajarkan dengan qanaah. Ya. Karena qanaah itu semerbak. Aromanya itu wangi. Mulung ilmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Mulung ilmu. Geria asri hadir. Alhamdulillah. Sehat? Sehat selalu ya. Mulung ilmu. Mbak Eni amin. Gitu ya. Jadi wal adabu malun la khaufa alaihi. Kariwel sallallahu ala Muhammad begitu kali ya. Nah begitulah. Bunda aku alhamdulillah baru kelar nih Pak Ustadz. Jadi bisa ikutan live. Masya Allah. Mulung ilmu alhamdulillah Tad. Menyimak dulu. Belum berangkat Pak. Masya Allah. Apa di kendaraan nih. Masya Allah. Pak Ridwan Farhana Barakallahu fikum. Amin. Insya Allah Pak Ridwan doanya. Lanjut ya. Nah, jadi keturunan yang baik, keturunan atau silsilah yang terhormat tidak ada gunanya ketika tidak beradab, ketika tidak beretika. Begitu juga dengan ulama. Ya, orang yang dititipi ilmu oleh Allah, ketika tidak beradab, maka tidak akan menjadi baik. Nah, itu. Makanya ilmu dan adab harus menyatu. Ya, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, begitu ya. Mbak Uti Tanaya juga hadir, alhamdulillah. 35. Assalamualaikum. Semoga Yai dalam keadaan sehat walafiat. Maaf telat Yai. Siap. Bu Haji Hasanah, masih Bu Haji? Masih menyimak? Ustadz Gugun masih menyimak? Masya Allah. Mudah-mudahan masih tetap menyimak ya. Azhar Abdullah, maaf Tuan Guru. Iya, mangga. Azhar Abdullah sudah bertugas ya karena udah siang. Ayo kita lanjut lagi. Kita coba referensinya di Tanbihul Muqtarin ya. Sebelumnya kita baca dulu supaya berkah, begitu ya. Jadi, oh Bu Haji masih menyimak Pak Ustadz, Masya Allah, luar biasa. Sopi 156, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu ya Sopi, mudah-mudahan bisa istiqomah. Mbak Sopi ya. Oke, walal hasabu ay al manakibu ya. Kemudian kal ilmi wasyuja'ati bigoiri adabin. Qala ba'dul hukama'i al ilmu syarafun la qimatalahu wal adabu malun la khaufa alaihi. Nah, sampai sini aja ya. Nah, nanti kita lanjut berikutnya ya. Ya, ini yang menggeser-geser standarnya. Jadi tadi miring-miring ya. Karena kemarin tulisannya kecil kata Nok Musnah kurang gede begitu. Jadi kita coba pakainya yang digeser standnya begitu. Kemudian ZYA apa tuh? ZYA dompetku. Assalamualaikum Yai, mau tanya terkait video yang disematkan. Apa itu? Mangga. Apa ini? Pengemis hajatullah. Adab ngomong Ustaz. Kalem adem dengernya. Subhanallah. Apa ini? Adab ngomong Ustaz. Kalem adem dengernya. Subhanallah. Pengemis hajatullah. Subhanallah. Kenapa nggak jadi tegar? Nok Musnah, makasih Yai. Karena kemarin Nok Musnah kan kecil Pak Ustadz. Begitu kan? Sekarang kita gedein ya. Oke. Sekarang kita coba di
Tanbihul Mukhtarin ya. Nah, sekarang kita lepas dulu ininya. Nah, dilepas dulu, kita ganti di Tanbihul Mukhtarinnya. Nah, yang punya kitabnya boleh dilihat. Ya, jadi yang punya kitabnya boleh dilihat di halaman 120 ya. Di halaman 120 di sini ada ini khoroja. Pak Supri halaman 120 Pak Supri. Oke, Ustadz Azhari masih ya, alhamdulillah. Kemudian Bapak Nok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Nok. Mudah-mudahan Bapak Nok istiqomah ya, ikut pengajian ini ya. Oke. Ini ya. Nah, pertama kali kita harus mengetahui apa sih gitu. Apa sih qanaah itu? Nah, itu dulu. Apa sih qanaah itu? Nah, inilah. Ya, pertamanya ini dulu ya. Qanaah itu apa sih? Ini ada semut. Nah, ini. Kita lihat apa tuh qanaah begitu ya. Nah, ini yang disebut qanaah. Boleh ditulis juga boleh ya. Nah, ini. Nah, ini. Jadi apa itu qanaah? Kita harus tahu dulu qanaah ya. Al-qanaatu tarkut tasyawuki. Al-qanaatu ini adalah mubtada yang dirofakkan dengan doma. Kemudian tarku ini khobarnya yang dirofakkan dengan doma. Wahuwa mudaf at-tasyawuki. Nah, ini tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulun. Jadi ini bentuk masdar ya. Maka dibacanya tasyawuki. Nah, baru depannya di sini ada ilal mafkudi. Nah, begitu. Jadi ilal mafkudi. Oke. Jelas ya? Jadi apa itu qanaah? Nah, kita bahas dulu. Jadi qanaah itu tarkut tasyawuki. Ini semutnya nih. Nah. Jadi qanaah itu adalah tarkut tasyawuki. Orang yang sudah mampu meninggalkan keresahan, kegelisahan, begitu. Ilal mafkudi, terhadap sesuatu yang tidak ada. Apa nih Pak Muhammad? Kelihatan nggak Pak Muhammad? Ya. Mbak Nur Asia hadir juga, alhamdulillah, masya Allah. Mbak Nur sehat, Mbak Nur. Ya. Ya. Kemudian user 90 ujungnya, assalamualaikum, ikut nyimak Yai, monggo. Mudah-mudahan istiqomah ya. Bu Mai, biasanya semutnya ikut ngaji. Oke. Jadi qanaah itu adalah tarkut tasyawuki ilal mafkudi. Nah itu. Bentar ya, biar utuh kenanya. Nah ini. Jadi orang yang mampu meninggalkan keresahan ilal mafkudi, terhadap sesuatu yang tidak ada. Apa maksudnya? Sesuatu yang tidak ada itu apa maksudnya? Begitu kan ya? Misalkan kita seorang ibu. Ya, seorang ibu. Keinginan kita punya anak yang soleh. Nah, begitu kan? Tidak ada kesolehan itu pada anaknya. Berarti al-mafkudi.
Berarti sesuatu yang tidak ada. Ya. Terus sikap si ibu tadi, dia tidak resah. Tidak resah. Tarkut tasyawuki. Orang yang mampu meninggalkan keresahan. Orang yang sudah mampu meninggalkan ketidaknyamanan. Begitu. Terhadap sesuatu yang tidak ada. Pengennya dia anaknya soleh. Tapi nyatanya kok anak saya nggak soleh. Dia tidak resah. Dia cukup menjalankan syariatnya. Apa itu? Dia tetap mendoakannya. Ya. Dia tetap tidak meninggalkan ibadah-ibadahnya. Dia tetap berdoa untuknya. Bahkan di sini disebutkan lagi wal istighna'u bil mawjudi. Istighna ini artinya ini mazid 3 ya. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alun istighna'un. Jadi istighna'u berarti artinya merasa cukup bil mawkudi terhadap yang ada. Tuh. Adanya anaknya nggak soleh. Ya udah. Ya, dia menerima gitu. Yang penting dia tidak meninggalkan syariatnya. Dia menjadi jati dirinya seorang ibu yang tampak sayang kepada anak-anaknya. Dia selalu mendoakannya. Begitu. Sama dengan seorang istri. Ketika mendapati suaminya tidak berpenghasilan mencukupinya, dia tidak resah. Ini tarkut tasyawuki ilal mafkudi. Orang yang sudah mampu meninggalkan keresahan terhadap sesuatu yang tidak ada dan dia merasa cukup dengan yang ada. Gitu. Jadi penghasilan suaminya segitu ya udah gitu. Dia berusaha untuk merasa cukup. Nah, itu namanya qanaah. Ya. Namanya qanaah. Begitu mendapatkan suami, ternyata suami yang diidam-idamkannya tidak ada pada dirinya. Dia tetap terima. Dia tetap tidak resah dengan pemberian Allah tadi. Itulah yang disebut orang qanaah. Nah, orang yang qanaah itu dia semerbak. Saya tadi bilang semerbak ya. Dia aromanya akan tercium. Oleh siapa? Oleh kekayaan dan kedudukan. Kita lihat di sini. Ya, ini di dalam kitab Tanbihul Muqtarid. Nah ini. Khorojal ghina wal izzu. Khoroja adalah fi'il madi. Ya. Al-ghina fa'il yang dirofakkan dengan domah. Wal izzu wawunya atop. Al-izzu maktuf dari matuf alinya al-ghina. Nah. Kemudian yahulani. Nah ini. Yahulani. Yahulani adalah fi'il mudhari. Fa'ilnya huma. Yatlubani. Yatlubani adalah fi'il mudhari. Fa'ilnya huma. Baru man ya. Nah, ini mannya adalah isi mausul sebagai maf'ul bih. Karena yang jadi maf'ul bih adalah isi mausul, maka butuh silahnya. Oh, apa nok musnah berat. Berat ya, kenapa Bang? Mbak Ella, Masya Allah, ternyata berat, dalam banget ya, Masya Allah. Ya itu, makanya kan tadi semerbak dia, aromanya luar biasa. Nah, ya kan? Jadi dilanjut dulu ya. Jadi emaknya adalah isim mausul sebagai maf'ul bih. Yukimani fi'il mudhari, fa'ilnya huma sebagai silah mausul dari man. Nah, baru di sini indahu, indahnya dzorof. Kata setelah dzorof mudhof ilaih. Hu-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Nah, gitu.
Baru di sini ada falakia. Falakia. Nah, begitu ya. Coba kita ulang dari depan. Dari depan dulu ya. Diartikan dulu biar nyambung. Oke. Jadi khoroja telah keluar, al-ghina kekayaan, wal izzu dan kedudukan. Jadi kekayaan dan kedudukan itu telah keluar. Keluar dari mana? Tentunya dari sarangnya. Ya, keluar. ABDSS Sidoarjo hadir ya. Oke, semoga istiqomah. Jadi kekayaan dan kedudukan itu telah keluar. Nah, ngapain keluar dari persembunyiannya begitu kan? Yahulani. Ini bukan jim ya. Nah, ini hak ini, nggak ada titiknya. Ini sepertinya salah ketik ya. Yahulani. Ini fi'il mudhari, fa'ilnya huma. Keduanya berkeliling. Nah, keduanya berkeliling. Yatlubani. Ini juga fi'il mudhari, fa'ilnya huma. Keduanya mencari. Berkeliling, mencari. Mencari siapa? Man. Orang yang, begitu ya. Orang yang yukimani. Mencari orang yang yukimani. Yang orang itu bermukim. Ya. Keduanya akan bermukim, maksudnya begitu ya. Jadi keduanya itu akan bermukim. Mencari orang yang layak untuk keduanya bermukim. Nah, begitu ya. Indahu, di sisinya. Nah, ternyata dia mencari siapa? Falakia. Nah, maka fa-nya ini adalah atop. Lakia ini fi'il madi. Fa'ilnya huma. Al-qani'a maf'ul bih. Yang dinasabkan dengan fathah. Lalu keduanya bertemu. Al-qani'ah. Orang yang qana'ah. Jadi keduanya itu bertemu dengan orang yang qana'ah. Fastaqarra. Ini dua kata. Fa-nya atop. Istaqarra. Ini fi'il madi. Fa'ilnya huma. Lalu keduanya menetap. Indahu, indah zorof. Makan. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi lalu keduanya menetap di sisinya. Nah, keduanya siapa? Keduanya itu adalah kekayaan dan kedudukan. Jadi syarat kita ingin menjadi kaya, syarat kita ingin mempunyai kedudukan, bentuk pribadi kita menjadi pribadi yang qanaah. Karena keduanya ini selalu keluar dari sarangnya, keduanya berkeliling, keduanya mencari orang yang keduanya nanti akan bermukim di sisinya. Nah, itu. Falakia. Ternyata keduanya bertemu al-qani'a. Orang yang qana'ah. Setelah bertemu dengan orang yang qana'ah, fastaqarra indahu. Lalu keduanya menetap di sisinya. Tuh. Jadi kalau kita pengen kaya terus-menerus, pengen punya kedudukan terus-menerus, maka bentuk pribadi kita menjadi pribadi yang qanaah. Ya. Walaupun dia keturunan baik-baik, ketika tidak berqanaah, tidak beradab, tidak berqanaah, maka tidak akan menjadi baik masa depannya. Begitu. Ya. Nah, sebentar verifikasi dulu ya. Nah, ini sudah 1 jam berarti. Ya. Ntar kita verifikasi dulu. Nah,
Alhamdulillah. Pak Haji Mamat sudah hadir belum ya? Mbak Ella Badri juga hari ini bergabung, alhamdulillah. Ya. Pak Ijam, sehat selalu Pak Ijam. Ya. Kang Abdul Papua hadir nggak nih? Mbak Nur Asia, waduh, masih jauh dari kona'ah. Jadi tadi apa kona'ah itu? Al-kona'atu tarkut tasyawuki ilal mafkudi wal istighna'u bil mawjudi. Jadi kona'ah itu, jadi orang yang sudah mampu meninggalkan keresahan, kegelisahan, ketidaknyamanan terhadap sesuatu yang tidak ada. Ya, menginginkan suami bos, penghasilannya banyak, ya, bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, sayang sama dirinya, ternyata mendapatkannya jauh panggang daripada apinya. Maka tetap orang yang qanaah, dia tetap nyaman, dia tetap bisa menerima bahwa inilah pemberian Allah, sehingga dia merasa cukup dengan yang ada. Ya udah, suamiku seperti ini, begitu. Ya, itulah orang qanaah. Dan ternyata orang qanaah itu semerbak, wangi, ya, tercium kepada kekayaan dan kedudukan. Jadi orang qanaah itu nantinya dia akan menjadi kaya. Nantinya dia punya kedudukan. Dan ingat, kedudukan yang dimaksud tidak mesti kedudukan dunia. Ya, misalkan seorang ibu, dia menjadi kedudukannya seorang ibu yang dihormati anak-anaknya. Kalau dia seorang istri, menjadi seorang istri yang disayang suaminya. Nah, itu namanya dia punya kedudukan. Kedudukan seorang istri yang baik, kedudukan seorang ibu yang dihargai oleh anak-anaknya. Kalau kita seorang tetangga yang dihargai oleh tetangganya. Begitu. Itu namanya mempunyai kedudukan. Gak mesti kedudukan duniawi. Nah, begitu Kang Dendo. Pingin punya suami direktur, dapatnya tukang gali kubur. Orang yang qanaah tetap Kang Dendo, dia bisa menghilangkan keresahannya, menghilangkan ketidaknyamanannya. Pak Supri, aduh kelewat Pak Supri tadi, boleh diulang. Nok musnah, Kang Dendo sampai ketawa. Mbak Nur, jauh banget Kang Dendo. Ya nggak apa-apa, itu kan impian ya. Makanya nanti di dalam kitab Tanbihul Muqtarin itu dijelaskan orang yang menumpuk harta itu akan mengalami 5 petaka. Ya, insya Allah nanti kita bahas. Ya, pengemis hajatullah, ya Allah qanaah rizkiku, ibadahku sampai hari tua. Masya Allah, begitu ya. Mudah-mudahan nih pengemis hajatullah. Kang Dendo, berarti istri saya udah qanaah. Ya, tinggal istiqomahin begitu kan Kang Dendo. Maka nanti qanaahnya itu mengeluarkan aroma yang sedap, yang akan tercium oleh kekayaan dan kedudukan. Begitu Kang Dendo. Mbak Nur Asia, namanya kali qanaah Kang Dendo. Oh. Enggak, qanaah itu sebuah prestasi ya Mbak Nur ya. Ingat, pemberian Allah itu ada 2 ya. Satu, pemberian disebabkan karena permintaan. Yang kedua adalah pemberian sebab prestasi. Biwin ganti nama jadi qanaah. Qoniah. Nok Musda, masalah jangan-jangan memang apa nih Nok. Mbak Ella, Masya Allah, semoga sang penulis kitab dapat amal jariahnya. Sehingga kita tahu tentang qanaah. Begitu Mbak Ella ya. Mbak ini amin, Masya Allah ya. Pak Barudin mana nih, gak ada suaranya nih, Masya Allah. Sepertinya tertidur ya. Mbak Ani, doain kami ya biar bisa qanaah. Amin, insya Allah Mbak Ani ya.
Yang ngaji pokoknya kita doakan ya, semua mudah-mudahan bisa qanaah. Pak Baruna ada Pak Guru. Oh. Masa Barsa mana nih suara Pak Muhammad? Amin. Ternyata hadir ya, masih tetap semangat. Seger mana nih? Nok Musda amin. Mbak Ella Badri juga amin. Masya Allah. Nah begitu ya Mbak Ella ya. Qanaah itu awal dari ridho itu adalah qanaah. Ya. Coba kita lihat. Seseorang itu bisa mendapat ridhonya Allah itu bermula dari qanaah. Lihat ini. Tuh kan. Al-qanaatu minar ridho. Jadi qanaahnya seseorang itu bagian dari ridho. Ya, ridho itu menerima. Ya, jadi kita latihan dulu menerima gitu. Ustaz Rahman, minum dulu Pak Yai. Siap. Begitu kan? Jadi seseorang bisa qanaah itu karena qanaah itu bagian dari ridho. Nah, begitulah kira-kira Bu Iin ya. Jadi kita mudah-mudahan bisa itu ya, mendapat ridhonya Allah. Oke, nyambung kan? Itu yang disebut dengan qanaah. Pak Tabrani, qanaah orang Sunda dipanggilnya teh engkon. Sepertinya tetangganya Pak Tab nih, teh engkon. Pak Supri tetap menjadi legowo kalau ingin qanaah. Masya Allah. Begitu Pak Supri. Buin, iya amin. Pak Baharudin. Masa Barsa belum, nanti sebentar lagi. Tadi malam tidur 1:30. Masya Allah. Pak Baharudin tidurnya malam terus. Masya Allah. Ya begitulah kira-kira ya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah. Bisa qanaah. Ya. Jadi mensikapi keturunan yang baik. Gitu kan. Apalah artinya punya keturunan yang baik. Kalau kitanya tidak beradab. Ya, apalah artinya ketika kita mempunyai ilmu kalau kita tidak beradab. Ya. Jadi keduanya harus dimiliki. Ilmu dimiliki, adab dimiliki. Karena adab itu adalah malun. Tadi ingat itu. Malun. Jadi adab itu adalah harta. Ingat tadi? Wal adabu malun la khaufa alaihi. Jadi adab itu adalah harta. Seseorang yang hidup di dunia dengan harta menunjang kebahagiaan. Gitu kan? Makanya beretika lah. Orang bisa beradab harus berilmu. Nggak mungkin orang beradab tanpa berilmu. Nah gitu. Pak Iqbal qanaah Jawanya nrimo nggih. Nrimo ing pandum. Siap. Nah begitu ya Pak Iqbal ya, mudah-mudahan. Jadi nrimo ing pandum. Ya betul. Insya Allah. Nah, Teh Mimin mana nih Teh Mimin? Sepertinya gak ada suaranya nih. Teh Misbar qanaah bukan kalau ditagi di jalan. Kobaening umah. Kobaening umah, Masya Allah. Itu namanya qanaah. Teh Misbar ada-ada aja. Madani, Bu Dedah doakan saya selalu istiqomah Ustadz. Insya Allah kita doakan ya. Jadi istiqomah itulah yang akan membawa karomah. Bukan karomah yang membawa istiqomah. Tapi istiqomahlah yang akan membawa karomah. Tukang bubur, alhamdulillah hadir Pak Yai. Alhamdulillah. Gimana sehat tukang bubur? Masya Allah sehat selalu ya. Nah seperti itu kira-kira ya. Mudah-mudahan kita bisa mensikapinya dengan baik. Begitu Masa Barsa ya. Kendala sinyal ya Tan. Kok sinyalnya gimana nih Masa Barsa? Pak Supri betul menerima pemberian yang kuasa. Masya Allah. Kang Agung amin. Mas Endan ya. Saya selalu Mas Endan ya, Masya Allah. Kang Abdul Papua hadir nggak nih hari ini? Ustadz Rosmat hadir nggak nih? Masya Allah. Oke ya. Jadi saya baca ulang. Khorojal ghina wal izzu yahulani yatlubani man yukimani indahu.
falakiya al-qani'a fastaqarra indahu. Shadaqallahul azim. Hari ini cukup, mudah-mudahan manfaat ya, walaupun sebentar, sudah 1 jam ya, insya Allah mudah-mudahan manfaat begitu ya. Kita nanti lanjut besok nasoihul ibad ya, mudah-mudahan tetap sehat. Bunda apa mau nanya Pak Ustadz, bicara adab KTK ada tetangga, apa nih? Ketika ada tetangga yang nanya, apa kita harus, aduh, kelewat nih, kelewat. Bunda apa, boleh diulang Bun? Oke, Mbak Ella sebentar tapi banyak yang dikaji, Masya Allah. Amin, amin. Time isar, amin ya Rabbal Alamin. Mbak ini hatur nuwun guru ilmunya, moga manfaat. Amin. Ustaz Azhari, terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Begitu ya, Ustaz Azhari izin Pak Ustaz, siap. Bu Tati jazakallah khairan katsira Ustaz ilmunya. Ya, Pak Supri terima kasih Pak Ustaz ilmunya, alhamdulillah. Munadia Khira terima kasih Pak Subagio. Saya terus Pak Subagio ya, mudah-mudahan ya. Mbak Nur Asia juga, Mbak Ani, kemudian Pak Munif, ya, Pak Hamid 60, oke, Ustadz Nur Rahman. Ketika ada tetangga yang nggak nanya, aduh, cepet banget. Pak Muhammad Abdul, alhamdulillah terima kasih Ustadz ilmunya. Mbak Yunian SW, matur nuwun Pak Yai, Masya Allah. Mbak Malia, terima kasih guruku, siap. Masa Barsa, matur nembah suwun ilmunya Yai. Mudah-mudahan manfaat. Mbak Elaniawa, makasih banyak Yai. Semoga berkah dunia akhirat. Amin. Aduh, Bunda apa dikit lagi Bun, coba Bun. Aduh, tadi kelewat terus. Oke ya, kita sepertinya masih sebentar-sebentar ya, masih ada yang dikerjakan. Kang Akung, Abdul, alhamdulillah terima kasih pengajiannya Yai. Bunda apa ketika ada tetangga yang nggak nanya, apa kita harus nanya duluan walau kita lebih tua? Ustadz Rosmat, alhamdulillah hadir, Masya Allah. Ustadz sehat selalu Ustadz ya, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah selalu. Bunda apa kalau ada tetangga yang nggak nanya, apa kita harus nanya duluan? Betul, betul, betul Bunda apa. Kita jangan 11-12. Yang jelek cukup dia. Kita nggak usah ikutan jelek. Nggak nanya itu jelek. Kitanya jangan nggak nanya. Kita tetap baik. Nah, justru seseorang kelihatan baik ketika digabung dengan yang jelek. Gitu. Jadi kita akan kelihatan baik ketika digabung dengan yang jelek. Maka kita akan kelihatan baiknya. Gitu. Kalau kita digabung dengan yang baik-baik, maka kita harus kerja keras untuk bisa lebih baik. Jadi sebetulnya paling enak ketika kita disandingkan dengan orang yang tidak baik. Kita akan kelihatan baiknya. Tapi kalau kitanya ikut buruk, oh ya memang kitanya buruk. Begitu ya. Kita tetap nanya walaupun dicuekin. Sakit hati memang, tapi sakitnya di sini. Tidak di sono. Nah gitu Nok Musna, makin ngaji makin ngerasa bodoh. Astagfirullah, subhanallah Nok Musna. Ya begitu ya, mudah-mudahan kita bisa begitu Bunda Akfa. Jangan merasa bahwa kita lebih baik ya. Kalau merasa itu tidak sebenarnya ya. Jadi kita tetap, dia nggak nyapa kita nyapa, dicuekin biasa aja, jangan masukin ke hati. Kenapa? Selain Allah tidak mempunyai kekuatan. Nah begitu. Bunda Akfa, Masya Allah, meskipun rada jengkel ya Pak Ustadz. Iya. Tahan. Begitu. Itulah orang baik ya. Orang baik itu dibaikin baik, dijahatin tetap baik. Ya. Pak Mas Tuki nge-like sinyalnya. Masya Allah. Sebentar lagi subuh ya. Pak Haji Mamat belum kelihatan nih hari ini. Kang Dendo, coba saya sambil peluk. Oh, coba sapa sambil peluk. Waduh. Oh begitu Kang Dendo ya. Ya, mudah-mudahan Kang Lindo tepuk sebelah begitu ya. Mbak Malia ibarat minum tambah haus,
pengen belajar terus. Subhanallah. Ibarat minum tambah haus, pengen belajar terus. Masya Allah Mbak Malia. Kang Akung, Kang Dendok, kaya lebaran. Oh begitu ya. Bunda apa? Amin. Semoga bisa terus jadi orang baik. Amin. Begitu. Pak Ijam, WA. Ini. Oh bukan WA. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'a. Oh iya. Iya. Siap Pak Ijam. Masya Allah. Wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ati yai. Masya Allah. Yudhibnas sayyi'ati juga bisa ya. Kemudian Mas Sabar mohon izin yai. Monggo Pak Barudin, monggo. Sambil bawakan opor ayam. Luar biasa. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Robi zidni ilman warzuqni fahman. Abah Cacan masih enggak nih Abah Cacan nih? Toko apa nih? Brian. Abah Hoji hadir alhamdulillah ya. Nuhun Ustaz ilmunya sampai selesai Abah. Abah Cacan mana nih sampai selesai gini Abah Cacan. Kita tutup dengan doa tadi ya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Mbak Erlina Siti, Pak Ustadz pengen lihat cover kitabnya, pengen beli. Oh ini, covernya gini. Nah, tuh gini Mbak Erlina. Ini covernya. Ya, udah Mbak Erlina. Pak Rudi, terima kasih. Oke Pak Rudi. Oke, mudah-mudahan sehat selalu. Mas Endan, amin. Ustadz Rosmat sehat selalu. Ya, kemudian Pak Hamid 60, seger. Pak Barudin, maaf Pak Guru. Udah lama nggak privat, ada gangguan terus. Siap. Pokoknya kalau udah siap, WA. Izzatul Islam, nanti saya beli lewat Yai aja insya Allah. Ya, monggo kalau mau halamannya sama ya. Oke, cukup hari ini kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Erlina, ada keranjang kuning Pak Ustadz? Enggak ya? Waduh, kebetulan tidak pakai keranjang kuning. Kang Dena Sukran Jai Kobil tuh Mbak Erlina, waalaikumsalam. Ya. Oke ya, kita tutup dulu ya. Bu Haji Hani masih. Sampai selesai Bu Haji Hani ya. Bu Wiwin sampai selesai Bu. Mana suaranya? Masya Allah. Oke, siap. Masya Allah. Oke, kita tutup ya. Hari ini saya ada offline jam 9. Mbak Eni, hatur nuhun, siap Mbak Eni.